Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Laudia Sevilla dan rekan saya Sahidul. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang antarmuka. Hai Laudia, aku dengar kita akan belajar tentang berbagai jenis antarmuka di bab 7. Apa aja sih sebenarnya antarmuka itu? Antarmuka itu jembatan yang menghubungkan kita, pengguna, dengan sistem komputer. Tanpa antarmuka, kita nggak bisa berkomunikasi dengan komputer. Dan bab ini menjelaskan bagaimana macam antarmuka, mulai dari yang paling dasar hingga yang canggih. Lalu, ada berapa jenis antarmuka yang akan kita bahas? Ada banyak, ada beberapa jenis yang berbeda. Kita mulai dengan yang pertama, antarmuka garis perintah. Oh, itu yang kayak terminal atau komando prom kan? Yang nitik-nitik perintah gitu. Betul, antarmuka baris perintah atau command line interface adalah yang paling sederhana. Dulu, ini sangat umum digunakan oleh para programmer untuk memberikan instruksi langsung ke sistem. Kalau sekarang, kita lebih sering pakai GUI ya, kayak Windows atau macOS. Betul, antarmuka pengguna grafis atau GUI menggunakan elemen visual seperti icon, menu, dan tombol. GUI memudahkan kita untuk berinteraksi dengan komputer tanpa harus mengetik perintah. Multimedia itu termasuk yang kayak gimana? Multimedia memungkinkan kita berinteraksi dengan kombinasi teks, gambar, video, dan suara. Contoh yang paling gampang itu saat kamu menonton video di YouTube atau presentasi dengan animasi. Terus, virtual reality itu gimana sih? Kayak di film-film itu. Iya, virtual reality atau VR memungkinkan kita masuk ke dunia 3D virtual. Dengan memakai headset VR, kamu bisa merasakan pengalaman yang sangat nyata, seolah-olah kamu berada di dunia lain. Desain website juga dianggap sebagai antarmuka ya? Benar, desain website adalah bagian dari antarmuka layout, navigasi, dan bagaimana kita berinteraksi dengan elemen-elemen di dalam website. Merupakan contoh antarmuka di dunia web. Kalau berangkat mobile gimana? Perangkat mobile punya karakteristik antarmuka sendiri yang menekankan kemudahan pengguna di layar kecil. Navigasi dan layout harus intuitif dan efisien. Ada yang lebih modern lagi nggak selain GUI? Ada antarmuka suara seperti Siri dan Alexa, antarmuka layar sentuh yang sering kita gunakan di smartphone, hingga sistem berbasis isyarat yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan gestur tangan. Ada juga augmented reality yang menggunakan elemen digital dengan dunia nyata, misalnya di aplikasi seperti Pokemon Go. Aku pernah dengar soal antarmuka haptik dan augmented reality. Itu juga termasuk ya? Betul, antarmuka haptik memberikan feedback berupa getaran atau sentuhan seperti saat kamu mengetik di ponsel. Berarti ada kemungkinan kita akan pakai antarmuka yang lebih canggih lagi di masa depan. Tepat, kedepannya ada konsep antarmuka pengguna alami, di mana interaksi kita akan lebih intuitif, seperti menggunakan suara, gestur, bahkan bisa saja di masa depan kita hanya perlu menggunakan pikiran. Jadi, dengan semua jenis antarmuka ini, bagaimana cara kita memilih mana yang paling tepat?
Itu tergantung pada kebutuhan pengguna dan situasinya. Misalnya untuk pekerjaan teknis yang cepat antarmuka baris perintah mungkin lebih efisien. Tapi untuk keperluan sehari-hari, GUI atau antarmuka suara lebih ramah pengguna. Wah, banyak juga ya jenis-jenis antarmuka. Jadi, kita sebagai pengguna sebenarnya sudah sering berinteraksi dengan berbagai antarmuka. Hanya mungkin kita belum menyadarinya ya. Betul, antarmuka itu bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Memahami berbagai jenis antarmuka bisa membantu kita lebih optimal dalam menggunakan teknologi. Makasih ya Laudia, penjelasan Laudia benar-benar bikin aku paham. Sama-sama Idul, senang bisa membantu.